Bab 1611, Selamat tinggal berlama-lama. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Pada saat ini, Taoist Tianji sedang mendekati musuh besar, wajahnya gugup dan takjub, dan matanya takut akan masa depan. Seperti yang dipikirkan Fang Yu, mereka akhirnya sampai pada sepertiga terakhir perjalanan. Perubahan di luar menunjukkan bahwa mereka telah memasuki posisi batas bidang tingkat rendah ini. Naik adalah level terakhir yang dipantau secara pribadi oleh hukum pesawat. Selama Anda berhasil melewati level ini, Anda dapat mencapai bidang atas dan menyelesaikan apa yang disebut pendakian. Tetapi jika Fang Yu ditemukan oleh hukum pesawat, atau Tao Tianji sendiri ditemukan oleh hukum pesawat, maka semuanya akan berakhir. Hukum pesawat dapat dengan mudah melenyapkan atau memulangkan mereka, dan tidak ada peluang untuk kembali ke pesawat atas. Bagi Fang Yu, pria galak yang mampu menghadapi hukum pesawat, ini mungkin bukan masalah besar. Tetapi bagi penganut Tao Tianji, ini adalah momen hidup dan mati, dan tidak ada cara untuk merasa gugup. Pada saat ini, tubuh penganut Tao Tianji tidak bisa berhenti gemetar, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Swiss, tapi saluran luar angkasa tidak akan berhenti karena ketegangannya, dan akan terus meningkat. Saat ini, mereka sangat dekat dengan pengawasan hukum pesawat. Pendeta Tao Tianji memandang Fang Yu, dan Fang Yu melihat ke atas. Meskipun dia tidak dapat melihat apapun, dia merasakan nafas yang familiar. Nafas yang mendominasi dan mendominasi yang termasuk dalam hukum pesawat. Hukum pesawat ada di atas. Fang Yu menyipitkan mata, matanya berkedip-kedip. Baginya, berhasil lolos pengawasan hukum pesawat tidak hanya terkait dengan berhasil tidaknya ia mencapai bidang atas. Pilihan hukum bidang juga terkait dengan kesimpulan Fang Yu sebelumnya. Apakah ia berpihak pada ras alien, berharap hanya ada sesedikit mungkin biksu terbaik di bumi? Jika demikian, proses pemantauan dalam beberapa waktu akan cukup mudah. Hukum pesawat akan menempatkan Fang Yu tanpa ragu-ragu. Tetapi jika kesimpulan Fang Yu salah, hukum pesawat tidak ada hubungannya dengan ras alien atau keberadaan di balik kehendak Istana Suci. Maka, ia harus dengan sengaja memblokir Fang Yu, dan bagaimanapun juga, tidak akan membiarkan Fang Yu meninggalkan pesawat ini. Sebab, hanya dengan menjaga Fang Yu di pesawatnya sendiri, ia dapat memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam Fang Yu, atau menemukan cara untuk menyingkirkan Fang Yu. Begitu Fang Yu meninggalkan pesawat ini, segalanya menjadi di luar kendalinya. Bagaimana caramu memilih? Fang Yu tetap diam, tapi menantikannya di dalam hatinya. Cahaya di luar lorong semakin terang, dan keadaan tanpa bobot di dalam semakin kuat. Tiba-tiba, kecepatan pendakian turun tajam. Ini seperti menghadapi semacam perlawanan, sulit untuk digerakkan. Wajah penganut Tao Tianji berubah drastis, dan dia gemetar, hukum pesawat, memperhatikan kita, itu menghentikan kita. Fang Yu sedikit mengernyit dan melihat ke atas. Kakak, pada saat ini, penghalang di sekitar lorong itu tiba-tiba runtuh. Fang Yu dan Tianji Tao langsung terekspos dalam kehampaan. Pemandangan sekitar juga terlihat jelas. Fang Yu melihat ke bawah, hanya untuk melihat galaksi yang bersinar di langit, dan kehampaan hitam yang tak terbatas. Dia tahu bahwa sekarang dia berada sangat jauh dari bumi. Dan Fang Yu dan Tianji Tao saat ini berada di ruang yang mirip dengan gelombang air yang besar. Gravitasi di dalam ruang ini sangat kuat, dan tubuhnya hampir tidak dapat dikendalikan. Melihat ke atas, melalui ruang gelombang air yang sangat besar, Anda dapat dengan jelas melihat pusaran yang sangat besar. Pusat pusaran ini memancarkan kekuatan menelan yang kuat. Selama bisa menembus ruang gelombang air di mana ia berada saat ini, sepertinya ia bisa mencapai sebelum pusaran tersebut. Dan melewati pusaran ini, itu seharusnya disebut bidang atas. Menyadari hal ini, mata Fang Yu bersinar dengan secercah cahaya. Apakah kamu mencoba menghentikanku? Fang Yu memandang ke langit dan bertanya. Meskipun dia tidak dapat melihat hukum pesawat, dia tahu betul bahwa hukum pesawat ada di mana-mana. Mendengar panggilan Fang Yu, wajah Tianji Tao berubah lagi, dan dia menjadi lebih terganggu. Dia diam-diam turun dari pesawat yang lebih tinggi, dan sekarang dia membawa Fang Yu terbang lagi. Ini pasti kejahatan mematikan. Saat hukum pesawat marah, dia pasti akan mati. Bagaimana melakukan? Pada saat ini, penganut Tao Tianji telah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Tentu saja, berpikir pun tidak ada gunanya. Dalam kehampaan yang luas ini, dia lebih buruk dari seekor semut.
Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di atas, sementara pemakan langit berbaring di bahunya, seolah dia sudah lama tertidur. Satu orang, satu binatang, tidak ada rasa takut. Sekalipun ada kehampaan tak berujung di sekitarnya, tidak ada suara yang terdengar. Sebaiknya kau lepaskan aku, jika tidak, aku pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikanmu. Fang Yu memandang ke langit dan melanjutkan. Ini adalah ancaman yang sangat besar. Objek ancamannya adalah hukum pesawat. Mendengar kata-kata Fang Yu, Tianji Tao di sebelahnya bersenandung, benar-benar kosong. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hukum pesawat tidak merespons. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, mengerutkan kening. Sekarang, dia dan Tao Surgawi Ji telah sepenuhnya diblokir di ruang gelombang air, tidak dapat bergerak maju. Hukum pesawat sepertinya menggantung mereka di sini seperti ini. Apakah hukum pesawat benar-benar tidak ingin saya pergi dari sini? Kesimpulan saya sebelumnya salah. Fang Yu mengerutkan kening, berpikir. Tetapi pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menyadari ada sosok muncul sekitar 2 hingga 300 meter di depannya. Itulah sosok seseorang. Namun dari segi ukuran tubuh gelombang www.novelringan.com gelombang bukanlah orang dewasa, melainkan anak-anak. Fang Yu melihat dengan penuh perhatian, hatinya bergetar. Orang yang muncul di depan, ternyata adalah Linger yang sudah lama hilang. Swiss. Linger terbang dari kejauhan dan terbang ke depan Fang Yu hanya berjarak 30 meter, menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Linger sekarang memiliki cahaya keemasan samar di pupilnya dan tanda melengkung merah di ujung mata kirinya. Dia menatap mata Fang Yu tanpa emosi dan sangat dingin. Dan aura di tubuhnya, Fang Yu cukup familiar, karena aura di tubuh Linger hampir 100% sama dengan auranya sebelum tubuh roh Dao Agung terintegrasi. Pada saat ini, semua informasi tentang Linger muncul di benak Fang Yu. Fang Yu memiliki rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan sejak pertama kali dia melihat gadis ini. Dari mana rasa keakraban ini berasal, Fang Yu masih belum tahu. Dan koma Linger dimulai saat dia dibawa pergi oleh Sekte Kupu-Kupu Bunga. Sejak itu, sejak lama, kura-kura tua itu merawat dan mengamati kondisinya. Sejak itu, Lao Gui menemukan bahwa garis keturunan Linger menyatu dengan Fang Yu tanpa batas. Darah keduanya sangat mirip, termasuk darah emas Fang Yu yang menyatu dengan asal-usul naga dan asal-muasal Phoenix, semuanya muncul di tubuh Linger. Dalam situasi ini, bahkan kura-kura tua yang hidup lebih lama dari Fang Yu tidak tahu alasannya. Ketika Linger bangun, situasinya menjadi lebih aneh. Tingkat kultivasinya tiba-tiba meroket melampaui masa fit, tetapi pada saat yang sama seperti orang yang berubah, menyerang Lao Gui dan Qin Yao. Fang Yu melawannya selama 2 atau 3 ronde dan dengan mudah menaklukkannya tapi pada akhirnya, Linger kabur. Linger tidak melarikan diri sendirian, tetapi kekuatan luar membawanya pergi. Hanya saja Fang Yu sedang berurusan dengan hal-hal lain pada saat itu dan tidak menyelidiki Linger. Sejak itu, saya tidak bertemu Linger lagi. Fang Yu tidak dapat membayangkan bahwa dia akan bertemu Linger lagi pada saat dan tempat seperti itu. Linger sekarang terlihat sedikit lebih tua dan terlihat seperti berumur 11 atau 12 tahun. Aura di tubuhnya sudah persis sama dengan Fang Yu saat itu. Fang Yu bahkan merasa bahwa apa yang berdiri di depannya sekarang adalah diri sebelum peleburan tubuh roh Dao. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Linger, sudah lama tidak bertemu. Fang Yu berpikir sejenak dan melambai pada Linger di depannya. Linger tanpa ekspresi, hanya menatap lurus ke arah Fang Yu, tidak bergerak. Permukaan tubuhnya ditutupi lapisan cahaya merah yang berisi darah panas. Ini sama sekali tidak sejalan dengan Fang Yu pada awalnya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, menatap Linger, dan melanjutkan, Linger, tidak peduli siapa yang kamu kendalikan sekarang, nafasmu sama dengan milikku. Menurutku seharusnya ada semacam hubungan di antara kita. Karena kamu di sini untuk menungguku, sebaiknya kita naik sedikit saja, di sini tidak jauh dari pesawat atas. Setelah kita sampai di pesawat atas, bagaimana kalau kita mencari tempat untuk ngobrol? Pernyataan Fang Yu tidak menyebabkan Linger berfluktuasi. Linger masih menatap Fang Yu dengan dingin, auranya tidak berubah. Fang Yu menyembunyikan senyuman di wajahnya, matanya menjadi menakjubkan. Mengapa Linger muncul di tempat seperti itu tidak akan diselidiki untuk saat ini. Tapi Linger muncul di sini, menunjukkan tampilan ini lagi, jelas bukan di sini untuk memberitahunya tentang masa lalu.
Apakah kamu ingin melakukannya? Fang Yu bertanya. Ledakan. Begitu suara itu turun, Linger bergegas menuju posisi Fang Yu. Gravitasi super di ruang gelombang air tampaknya tidak ada baginya, dan kecepatannya sangat menakjubkan. Dalam sekejap, dia bergegas ke tubuh Fang Yu dan memukul dada Fang Yu dengan tangan kanan emas. Fang Yu tampak tenang, mengulurkan tangan kirinya, dan dengan mudah menggenggam tangan Linger. Ledakan, kekuatan teror menghadang, dan kekuatan yang dahsyat meletus. Tinju Linger dipegang oleh Fang Yu, tidak bisa bergerak. Dalam persaingan kekuasaan, meskipun Linger telah mencapai level yang sangat menakutkan, dia masih bukan lawan Fang Yu. Ledakan, Linger dengan cepat melemparkan tangan kirinya lagi. Namun, biarpun kekuatanmu sama persis denganku saat itu, kamu tidak akan menjadi lawanku, karena setelah itu, aku telah membuat kemajuan besar. Mulut Fang Yu memunculkan senyuman, dan Linger satukan kedua tangan dan jepit pergelangan kedua tangannya dengan satu tangan. Dengan cara ini, tangan Linger dikendalikan olehnya. Linger masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tubuhnya meledak, dan kekuatan suci yang mengerikan meledak. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, kamu baru berumur sekitar 10 tahun, mengapa kamu begitu memberontak? Ini tidak baik. Di antara kata-kata itu, Fang Yu melepaskan kekuatan besar di tangannya, menahan tubuh Linger ke atas dan ke bawah. Retakan. Dengan cara ini, Linger terkendali, tidak bisa bergerak, dan bahkan aura di tubuhnya ditekan sepenuhnya. Aku harus membawamu pergi, dan aku tidak bisa membiarkanmu lari lagi. Fang Yu memandang Linger di depannya dan berkata, kondisimu benar-benar tidak normal. Fang Yu, apakah itu kamu? Pada saat ini, Linger tiba-tiba berbicara. Ekspresinya berubah dari dingin menjadi ketakutan dan kecemasan. Fang Yu terkejut sejenak dan menatap Linger. Tetapi, pada saat linglung ini, Linger tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat kuat, melepaskan diri dari Fang Yu. Faktanya, Fang Yu masih bisa menangkap Linger secara paksa saat ini. Tapi dengan cara ini, tangan dan kaki Linger bisa saja terkoyak. Fang Yu tidak ingin Linger menderita kerusakan seperti ini, jadi dia melepaskannya. Linger mundur puluhan meter, ekspresinya berubah kembali ke dingin aslinya, menatap lurus ke arah Fang Yu. Yah, kamu sudah belajar berbohong sekarang. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus disiplin, jika tidak, kamu akan benar-benar melanggar hukum. Linger mendengus dan berdiri tegak. Bas, pada saat ini, seberkas cahaya biru tiba-tiba jatuh dari atas, menutupinya. Wow, dalam sekejap, sinar biru menghilang, dan Linger menghilang. Berdiri di tempat, Fang Yu menatap pusaran air besar di atas, matanya dingin. Berlama-lama, dibawa pergi lagi. Dia tidak tahu dari mana sinar itu berasal. Tapi dia punya firasat bahwa Linger, mungkin telah dibawa ke tingkat atas. Namun, apa pentingnya Linger muncul di hadapannya kali ini? Datang ke Fang Yu untuk melakukan sesuatu, lalu segera pergi. Apa gunanya melakukan ini? Alis Fang Yu berkerut, otaknya berputar cepat. Bas, tetapi pada saat ini, cahaya yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul di langit. Nafas utama muncul, menutupi sekeliling. Seluruh ruang gelombang bergetar. Wajah Tao Tianji ketakutan, dan dia berlutut, gemetar hebat. Hukum pesawat benar-benar ada di sini. Waktu menunggu keputusan, juga telah tiba. Penganut Tao Tianji begitu bingung sehingga dia bahkan merasakan kematian yang mendekat. Dia ketakutan dan anggota tubuhnya lemah. Fang Yu melirik ke arah Tao Surgawi Ji dan menatap cahaya di atas. Kamu tidak benar-benar ingin menghentikanku? Fang Yu bertanya. Hukum pesawat, masih belum ada respon gelombang www.novelringan.com gelombang wash. Petik 2. Pada saat ini, dua sinar cahaya tiba-tiba keluar dari cahaya di atas. Target dari kedua sinar tersebut adalah Fang Yu dan Tianji Tao. Fang Yu mengerutkan kening, mengangkat tangannya untuk berhenti. Tetapi ketika sinar itu datang di depannya, dia menemukan bahwa sinar ini tidak mengandung energi apapun. Wow, sinar itu mengenai dada Fang Yu seperti ini, dan menembus tanpa perasaan abnormal. Adapun sinar lainnya, ditembakkan ke tubuh Daois surgawi di dekatnya. Setelah itu 2 detik, sinarnya menghilang. Fang Yu dan Tao Tianji tidak memiliki luka di tubuh mereka, juga tidak merasa tidak nyaman. Apa maksudnya? Fang Yu bingung dan melihat ke arah Tianji Tao di sampingnya. Tapi saat ini, wajah Tao Surgawi Ji berubah drastis,
dan kemudian dia menangis. Tidak, penguasa hukum tertinggi, saya tidak bersalah, saya tidak bisa pergi ke roda kematian. Bintang roda kematian, Fang Yu mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya lagi untuk melihat hukum ruang ke atas. Boom, pada saat ini, seluruh ruang gelombang air tiba-tiba menghilang. Saat gelombang air menghilang, hisapan kuat datang dari atas. Fang Yu dan Tao Tianji tidak dapat dikendalikan dan tersapu bersama. Sumber hisapannya adalah pusaran besar di langit. Desir, setelah beberapa saat, Fang Yu dan Tao Tianji mendekati pusaran air. Saat ini, saya hanya bisa merasakan kekuatan menelan yang sangat kuat, dan sulit untuk digerakkan. Engah, saat Anda benar-benar memasuki pusaran, semua cahaya dan suara menghilang. Ada gelap gulita di depannya, bahkan jika dia lolos ke dalam ketiadaan. Tidak ada lagi gravitasi yang kuat di sekitarnya. Fang Yu hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan dan berkibar, seolah tergantung tinggi di langit. Entah sudah berapa lama, tiba-tiba kecepatannya meningkat, sepertinya sudah memasuki saluran spasial lain. Desir, lambat laun, kilatan cahaya mulai muncul di sekelilingnya. Ledakan yang tiba-tiba membuat Fang Yu merasa pusing. Setelah dunia berbalik, kegelapan di depanku tiba-tiba berubah menjadi terang. Segera, penglihatannya pulih dan Fang Yu dapat melihat pemandangan di depannya. Tapi hampir tidak ada apapun yang terlihat, hanya ada sedikit warna kekuningan dari luar. Fang Yu mendapati dirinya terkunci di dalam sangkar. Anggota tubuhnya terjerat rantai tembaga hitam tebal, sehingga sulit untuk digerakkan. Dan bagian luar seluruh kandang dikelilingi oleh lapisan rantai yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yu menutup matanya dan mencoba melepaskan kesadaran rohaninya. Namun kesadaran spiritual tidak dapat menyebar dari kurungan tersebut. Mata Fang Yu sedikit basah, dan dia hanya bisa membuka mata jalan. Bas, di matanya, pedang salib emas muncul, bersinar. Saat ini, Fang Yu dapat melihat situasi di luar dengan jelas. Melalui celah rantai luar sangkar, pemandangan luar bisa terlihat. Fang Yu tercengang. Dunia luar berwarna kekuningan, seperti tenggelam ke dasar laut, atau melayang di udara, dan terdapat banyak kandang dengan ukuran berbeda-beda. Meski ukuran sangkar ini berbeda-beda, namun semuanya diikat oleh lapisan rantai dan berputar perlahan di udara, seperti ban hitam besar. Di mana tempat ini? Pada saat ini, Fang Yu teringat seruan terakhir dari Tao Surgawiji. The Atwheel Star. Tempat aneh ini disebut The Atwheel Star. Fang Yu mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke sisi lain. Retakan, tapi lehernya juga terkunci erat oleh rantai, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Selamat, kamu akhirnya berhasil terbang. Pada saat ini, suara bercanda Fang Yu terdengar di benak Li Huoyu. Maksudmu, aku sudah berada di pesawat atas? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Ya, hanya saja sebelum melepaskanmu, hukum pesawat mungkin masih dalam keadaan marah, dan itu menjadi batu sandungan, kata Li Huoyu. Sias Hanzi, Fang Yu mengerutkan kening. Sinar itu sebenarnya sedang mencapmu. Li Huoyu berkata, jadi, sejak kamu sampai di tingkat atas, kamu diperlakukan sebagai tahanan tingkat 8 dan dikirim langsung ke roda kematian. Di mana The Atwheel Star? Sederhananya, ini adalah penjara besar. Tahanan di atas level 6. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan tiba-tiba teringat pada biksu sebelumnya, yang sepertinya diperlakukan sebagai tahanan sebelum diasingkan ke alam yang lebih rendah. Tingkat kepala botak itu paling banyak 4, jika tidak mungkin dia diasingkan dengan nyaman, kata Li Huoyu. Terkunci di bintang The Atwheel ini lebih serius daripada pengasingan. Fang Yu bertanya, tentu saja, diasingkan ke alam yang lebih rendah berarti menghilangkan identitas seseorang, dan kebebasan tetap ada. Li Huoyu berkata, dan terkunci di dalam bintang roda kematian, artinya kehilangan kebebasan seumur hidup, tidak akan pernah lagi. Falolos, pikirkan sendiri akibat mana yang lebih buruk. Sialan hukum pesawat, cepat atau lambat aku akan menghajarnya. Fang Yu berkata dengan mata dingin. Sebelum ini, kamu harus mencari cara untuk pergi dari sini. Li Huoyu berkata, aku harus memberitahumu bahwa tempat ini sangat menakutkan, dan jelas tidak mudah untuk melarikan diri seperti penjara lo. Fang Yu tidak berbicara, matanya penuh rasa kagum. Situasinya sudah jelas sekarang. Hukum pesawat tidak menghentikannya, dan membiarkan dia naik ke tingkat atas. Namun, hukum pesawat membuat langkah kecil dan mengirim Fang Yu ke penjara di pesawat atas.
Agak lucu untuk mengatakan bahwa para biksu yang telah mencapai kesuksesan dalam legenda semuanya langsung mencapai negeri dongeng seperti mimpi. Namun, Fang Yu berhasil naik, tetapi dia datang ke penjara tak bernyawa tanpa cahaya sama sekali. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, akhirnya sampai di tingkat atas. Selain itu, hukum pesawat juga memverifikasi gagasan Fang Yu sebelumnya. Ini benar-benar ada hubungannya dengan keberadaan di balik kehendak pengadilan suci. Adapun Tao Tianji, dia seharusnya dikirim ke sini bersamanya, tapi aku tidak tahu di kandang mana dia dikurung. Dan sekarang, tidak ada cara untuk menemukan orang sama sekali, karena jumlahnya terlalu banyak, kandang di sekitar, sekilas ada puluhan ribu, dan seberapa besar keseluruhan bintang roda kematian, tidak jelas. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan si Howard? Fang Yu tiba-tiba teringat si Howard yang tergeletak di pundaknya sebelumnya. Saat ini, dia tidak lagi berada di sisi Fang Yu. Melihat kembali dengan hati-hati, sepertinya ketika tersedot ke dalam pusaran air, pemakan udara tersebut telah menghilang. Kamu mau pergi kemana? Fang Yu mengerutkan kening. Berpikir lama, tapi tidak mendapatkan jawabannya. Fang Yu segera mengesampingkan pemikiran ini. Sekarang, hal-hal lain bisa dikesampingkan. Masalah yang perlu dipecahkan sekarang adalah bagaimana keluar dari sangkar ini dan keluar dari apa yang disebut bintang Deathwheel ini. Pedang salib emas di mata Fang Yu berputar lagi, terus memperluas pandangannya ke depan. Melewati penjara yang tak terhitung jumlahnya, namun masih hanya bisa melihat langit penuh warna kuning redup. Pada bintang roda mati ini, seolah-olah tidak ada bangunan atau pemandangan, yang ada hanya ruang hampa. Apakah ruang itu cair atau padat masih sulit dipahami. Hanya warna kuning samar yang terlihat. Tidak ada suara, tidak ada kemarahan. Hanya sangkar yang dirantai yang berputar perlahan. Tempat seperti itu memang memberikan perasaan yang sangat putus asa kepada orang-orang. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang pantas saja. Taoist Tianji menangis begitu parah sebelumnya. Fang Yu tidak memikirkannya lagi, dan mencoba melepaskan diri dari rantai di tubuhnya. Ledakan. Fang Yu menarik kedua lengannya secara bersamaan, dan rantainya mengeluarkan suara yang tajam. Kekuatannya sangat tinggi, melebihi material apapun di bumi. Namun level ini bukan tidak mungkin untuk dibebaskan. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia akan mengerahkan kekuatan lagi. Tapi saat ini, ratusan rantai tiba-tiba jatuh di langit, dan mereka kembali diikat ke kandang tempat Fang Yu berada. Di dalam sangkar, rantai yang menjepit lengan Fang Yu tiba-tiba bertambah puluhan kali lipat, dan pengekangannya menjadi lebih erat, seolah ingin menghancurkan tubuh Fang Yu. Saya sarankan Anda tidak mencoba cara ini, jika tidak, rantai yang mengikat Anda dan sangkar akan terus bertambah. Li Huoyu berkata, ini adalah hukum reinkarnasi tanpa batas di roda kematian. Pesawat ini bisa menjadi terkenal. Penjara ini bukannya tanpa alasan. Maksudmu, aku hanya bisa melepaskannya sekali saja. Fang Yu bertanya, yang terbaik adalah melakukannya. Terlalu banyak usaha hanya akan membuat semakin banyak rantai terikat padamu. Li Huoyu berkata, saya harus memberitahu Anda bahwa penumpukan rantai tidak terbatas. Jika Anda melebihi ambang batas kekuatan Anda mungkin tidak akan pernah bisa melarikan diri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Huoyu, hati Fang Yu sedikit terguncang, dan wajahnya menjadi serius. Sepertinya dia tidak bisa lagi mencoba dengan lambat. Rantai di tubuh dan seluruh sangkar harus diledakkan sekaligus. Kalau begitu, mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan pola cahaya keemasan samar muncul di permukaan tubuhnya. Pada saat ini, kekuatannya langsung meningkat hingga ekstrim. Lalu, tiba-tiba dilepaskan. Ledakan, kekuatan penghancur diberikan pada lapisan rantai yang mengikat anggota tubuh Fang Yu, dan semburan suara teredam pun meletus. Rantai berkekuatan sangat tinggi ini masih tidak mampu menahan kekuatan mengerikan ini, dan mereka meledak satu demi satu. Wow, lapisan rantai yang mengikat tubuh Fang Yu benar-benar putus dalam 2 detik. Ledakan, sangkar Fang Yu bergetar hebat, dan pagar sangkar itu sendiri terguncang berkeping-keping. Rantai yang diikatkan di luar kandang juga banyak putus. Tapi omong-omong, rantai terluar sebenarnya tahan. Dengan cara ini, meskipun sangkar bagian dalam dan sejumlah besar rantainya hancur, sangkar tersebut tidak roboh di udara, melainkan tetap berada di udara. Kamu tidak bisa memecahkan sangkar tadi. Fang Yu, yang berada di dalam sangkar, mengerutkan kening, mengepalkan tangan kanannya,
dan meledakkannya ke arah atas. Boom! Dengan pukulan ini, seluruh sangkar akhirnya mencapai batasnya dan meledak. Boom! Suara itu memudar dengan cepat dan menghilang jauh. Pecahan sangkar dan rantai berserakan dan segera menghilang. Pada saat ini, Fang Yu langsung terpapar pada bintang roda kematian yang luas. Bidang penglihatannya berwarna kuning redup, dan saya hanya bisa melihat sangkar yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda yang berubah seperti roda. Melarikan diri tidak sesulit yang dibayangkan. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri sambil melihat sekeliling. Tentu saja begitulah yang dikatakan, tetapi situasi sebenarnya tidak sesederhana itu. Keluar dari kandang hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, pikirkan cara untuk meninggalkan bintang Deathwheel ini dan pergi ke tempat normal. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana cara keluar dari roda kematian? Melihat lingkungan yang luas dan tak terbatas, Fang Yu mengerutkan kening. Apakah kamu tahu cara keluar dari sini? Fang Yu bertanya dalam hatinya. Tentu saja aku tidak tahu. Li Huoyu menjawab dengan sigap. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata, kamu tahu begitu banyak informasi tentang bintang Deathwheel, kenapa kamu tidak tahu cara keluar? Saya sedang berbicara tentang beberapa informasi yang tersebar di ingatan saya. Anda harus menanyakan saya secara spesifik. Saya benar-benar tidak bisa menjawab, percaya atau tidak, kata Li Huoyu. Oke, Fang Yu menggaruk kepalanya dan melihat ke banyak kandang di depannya lagi. Dua sinar hukum pesawat membekaskan para tahanan pada Fang Yu dan Tao Surgawi Ji. Justru karena inilah Fang Yu dikirim ke Deathwheel Star saat pertama kali dia mencapai tingkat atas. Tapi pertanyaannya adalah, di kandang manakah Ji Surgawi Tao yang dikirim ke sini bersamanya? Ada terlalu banyak sangkar di bintang roda kematian ini, dan menemukan penganut Tao Surga seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Tetapi jika dia tidak dapat menemukan penganut Tao Surga, Fang Yu akan kehilangan pemandu wisata yang hebat. Setiap langkah setelah itu harus dirasakan. Apa yang harus saya lakukan? Fang Yu meletakkan dagunya di tangannya dan merenung. Hanya ada dua pilihan sekarang, temukan Ji Surgawi Tao terlebih dahulu, selamatkan dia, dan kemudian Anda dapat dengan mudah menemukan arahnya. Pilihan lainnya adalah berjalan lurus, tetapi bagi Fang Yu, yang belum pernah ke tingkat atas, itu sama dengan menyeberangi sungai tanpa mengetahui arah. Setelah beberapa pertimbangan, Fang Yu memutuskan untuk mencoba menemukan penganut Tao Surga. Dia berbalik dan melihat sangkar di depannya, pedang salib emas di matanya dengan cepat berbalik. Saat ini, segala sesuatu di bidang penglihatan menjadi jelas. Dengan gerakan pikirannya, semua sangkar yang terjerat rantai yang dia lihat di depannya menjadi transparan, dan dia bisa langsung melihat keberadaan di dalamnya. Sepertinya ini adalah kemampuan baru yang dibuka oleh Eye of the Dao setelah mencapai bidang atas. Fang Yu tidak terlalu memperhatikan perubahan mata Dao, tetapi mulai mencari Tao Surga. Tapi benda-benda di dalam sangkar di depannya sedikit mengubah pandangannya dan mengejutkannya. Tak sedikit dari mereka yang berpenampilan aneh dan memiliki postur berbeda. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil dari mereka yang seperti biksu manusia biasa. Tetapi Fang Yu tahu bahwa para biksu yang tampak seperti ras manusia belum tentu ras manusia, mereka juga bisa menjadi ras lain, tetapi penampilan mereka tidak berbeda dengan ras manusia. Makhluk-makhluk yang dikurung di dalam sangkar itu menutup mata atau membuka lebar-lebar, dengan ekspresi kusam. Meski masih hidup, namun seperti mayat. Makhluk-makhluk ini mungkin sudah lama terkunci di roda kematian, dan sudah lama kehilangan keinginan untuk melarikan diri. Mereka tidak bernyawa, dan ada pula yang lebih tebal dan lebih putus asa. Adapun kekuatan dan kultivasi mereka, sulit untuk dilihat. Fang Yu tidak terlalu peduli dengan makhluk-makhluk lain yang dikurung di dalam sangkar, tetapi fokus mencari Daois surgawi. Namun, puluhan ribu penjara tersapu, tetapi tidak ada jejak Tao surga yang ditemukan. Jika kamu mencarinya seperti ini, kamu mungkin tidak akan dapat menemukannya selama 10 tahun, kata Li Huoyu. Tahukah kamu berapa banyak sangkar yang ada di roda kematian? Aku tidak tahu. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Li Huoyu berkata, tetapi angka spesifiknya pasti terlalu dibesar-besarkan. Karena, tempat ini sudah ada selama bertahun-tahun. Fang Yu mengerutkan kening, dan tiba-tiba teringat akan si Huer yang hilang. The Sky Eater, bukankah dia juga akan dikurung di dalam sangkar tertentu? Namun ide ini baru saja keluar, dan langsung dihilangkan. Karena Fang Yu ingat dengan sangat jelas,
pada saat itu hukum pesawat hanya menembakkan 2 sinar, satu jatuh padanya, dan yang lainnya jatuh pada rahasia surgawi Tao. Dengan kata lain, pemakan udara tidak dicap oleh narapidana gelombang www.novelringan.com gelombang sehingga pemakan udara tidak akan dikirim ke roda kematian. Tentu saja, meskipun Sky Eater untuk sementara hilang, Fang Yu tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Dengan kemampuan binatang penipu udara tersebut, pasti tidak ada masalah dalam hidup. Lupakan saja, sepertinya tidak ada cara untuk menemukan Daois surga, jadi saya tidak akan membuang waktu. Fang Yu menatap ke langit dengan mata yang menakjubkan. Selanjutnya, dia ingin menemukan cara untuk meninggalkan roda kematian. Desir, Fang Yu tidak lagi ragu-ragu dan langsung terbang ke langit. Gravitasi di dalam bintang roda kematian jauh lebih kuat daripada di bumi, dan para biksu di bumi yang dapat terbang bebas untuk menjaga dari Qi bahkan mungkin mengalami kesulitan untuk berjalan di sini. Tapi sejauh menyangkut Fang Yu, tingkat gravitasi ini bukanlah apa-apa, dan dia berlari sangat cepat tanpa berhenti sejenak. Sepanjang jalan, melalui kandang yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda. Dengan cara ini, itu berlangsung hampir setengah jam. Dengan kecepatan Fang Yu saat ini, dia setidaknya telah menempuh jarak lebih dari 1000 km. Namun pemandangan di sekitarnya tidak berubah, masih penuh dengan berbagai penjara. Fang Yu mengerutkan kening, menatap ke langit dengan mata tegas, dan terus berlari ke atas. Desir, kali ini, kecepatan Fang Yu meningkat hingga ekstrim. Setelah bergegas kembali selama hampir 1 jam, pemandangan di sekitarnya masih tetap tidak berubah. Bidang penglihatan masih redup, dan hanya sangkar berputar yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat. Fang Yu menatap ke langit dengan tangan di pinggul, lalu menunduk lagi. Di bawah ini juga terdapat banyak penjara yang padat. Ukuran bintang roda kematian ini jauh melampaui imajinasi. Kandangnya berlapis-lapis, nampaknya tak terbatas, dan tidak akan pernah bisa keluar. Ini bukan cara untuk berlari seperti ini, Anda harus memikirkan cara lain. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, tidak bisa lari langsung, lalu gunakan sihir. Namun, di tempat yang tidak diketahui ini, menggunakan teleportasi tidak ada bedanya dengan berlari secara langsung. Karena hanya dapat diteleportasi dalam ruang yang ada, sedangkan untuk tempat lain, tidak ada cara untuk mengirimkannya tanpa menentukan posisi. Fang Yu memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak memikirkan cara yang baik, jadi dia hanya bisa terus naik. Namun saat ini, kecepatannya lambat. Saat naik, dia juga mengamati sekeliling dengan mata jalan, mencoba menemukan celah. Dengan cara ini, waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Fang Yu masih tidak menemukan sesuatu yang aneh. Walaupun dia sudah naik, tapi kemanapun dia pergi, itu seperti putaran yang tak terbatas. Yang dilihatnya selalu berupa sangkar yang padat, tanpa benda atau pemandangan lain. Pantas saja makhluk-makhluk yang dikurung di sini semuanya mati, bukan hanya sangkarnya yang menjadi sangkar, seluruh bintang roda kematian, itu sendiri adalah sangkar yang sangat besar. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hatinya, tentu saja, hanya menghabiskan sedikit waktu tidak akan membuat Fang Yu pingsan. Tapi Fang Yu memang sedikit tidak sabar. Bagaimana aku bisa meninggalkan tempat hantu ini? Bum-bum, tepat ketika Fang Yu sangat tidak sabar, suara ketukan tiba-tiba terdengar dari samping. Fang Yu membeku sesaat, lalu segera berhenti dan melihat ke kiri. Dia percaya bahwa dia tidak akan pernah mengalami halusinasi pendengaran, suara itu datang dari sangkar tertentu di sebelah kiri. Tusuk, pada saat ini, puluhan rantai tiba-tiba jatuh di langit, terkunci di sangkar terdekat di sebelah kiri Fang Yu. Suara itu berasal dari sangkar ini. Mata Fang Yu sedikit berubah, dan dia segera melihat ke arah sangkar. Melalui penglihatan mata Dao, dia dengan jelas melihat seorang pria di dalam sangkar ini. Setidaknya secara penampilan, ini adalah pria compang camping. Wajahnya tidak terlihat tua, namun janggut di dagunya agak pucat. Pada saat ini, pria di dalam sangkar juga menatap ke arah Fang Yu, mengertakkan gigi, dan menggunakan yang terbaik untuk melepaskan energi aslinya, membuat suara di dalam sangkar. Tentu saja, konsekuensi dari tindakannya ini adalah memicu hukum bintang roda kematian dan menjatuhkan lebih banyak rantai. Apakah ini meminta bantuanku? Fang Yu sadar kembali dan berkata dalam hatinya. Sangkar di depannya dengan cepat menambahkan lusinan rantai, dan orang-orang di dalam sangkar juga terjerat dengan lebih banyak rantai, dan kepala mereka dilingkari.
Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Situasi saat ini adalah sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari roda kematian sendirian. Jika Anda menyelamatkan pria di dalam sangkar di depan Anda mungkin mendapatkan beberapa informasi penting. Oleh karena itu, Fang Yu tidak terlalu banyak berpikir dan mengambil tindakan tegas. Ledakan, Fang Yu bergegas menuju sangkar di depannya dan melayangkan pukulan keras ke rantai yang sangat tebal itu. Rantai itu hancur dalam sekejap, meledak di udara. Bersama dengan sangkar bagian dalam, mereka dibombardir bersama. Desir, sesosok jatuh dari sana. Fang Yu segera melangkah maju dan meraih pria itu untuk mencegahnya terjatuh. Wajah pria itu kuyu, tidak ada darah yang terlihat di wajahnya, tapi matanya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya lolos. Dia sudah menyerah, tapi dia tidak memikirkannya, atau memberinya kesempatan. Akhirnya bisa meninggalkan tempat hantu ini. Fang Yu meraih pria itu dengan tangan kanannya, dan perasaan rohaninya telah menembus seluruh tubuhnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa meridian di tubuh pria ini dan situasi di dantiannya pada dasarnya sama dengan biksu manusia. Mungkin saja pria di depannya memang manusia. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Pria itu berkata dengan penuh rasa terima kasih sambil menatap Fang Yu. Fang Yu menanamkan sejumlah energi sejati ke dalam tubuh pria itu. Pria itu mengguncang seluruh tubuhnya dan segera memulihkan banyak fungsi fisiknya, dan mampu melayang di udara sendirian. Terima kasih rekan Daois karena telah membantuku, aku tidak tahu namamu. Pria itu dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Fang Yu lagi, membungkuk dan mengepalkan tinjunya ke arah Fang Yu. Namaku Fang panjang umur. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab. Sekarang Chen Qianan. Pria itu mengepalkan tinjunya, lalu menatap Fang Yu dengan mata ngeri, dan berkata, Fang Daoyou, kamu bisa meledakkan kandang dengan pukulan, sungguh. Petik 2. Apakah kamu tahu cara keluar dari sini? Fang Yu menyela Chen Qianan dalam obrolan santai. Petik 2. Aku tahu, tapi aku tidak yakin apakah itu benar. Chen Qianan terkejut sejenak, lalu berkata dengan tegas. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu mengerutkan kening. Bintang Deathwheel itu terkenal kejam. Dikabarkan selama kamu memasukinya, meski tidak langsung dilenyapkan, itu akan lebih buruk dari kematian dan tidak akan pernah terbalik. Kata Chen Qianan dengan wajah pucat. Aku tahu ini. Aku hanya ingin tahu bagaimana cara keluar dari sini. Katakan padaku apa yang kamu ketahui. Fang Yu berkata dengan ringan. Chen Qianan mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, bertahun-tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang veteran yang mengaku telah memasuki roda kematian dan berhasil melarikan diri. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang mempercayainya. Saya hanya mendengarkan lelucon. Petik 2. Aku hanya tidak menyangka suatu hari nanti aku akan benar-benar dikirim ke roda kematian. Cara lama mengatakan bahwa pintu keluar roda kematian ada di bawah. Chen Qianan berkata, Anda harus menemukan cara untuk mencapai dasar agar mendapat kesempatan menemukan jalan keluar-keluar. Di dasar, Fang Yu mengangkat alisnya. Kalau begitu, perilakunya sebelumnya justru sebaliknya. Ya, di bawah. Chen Qianan mengangguk dan berkata gelombang www.novelringan.com gelombang bolehkah aku keluar setelah menemukan pintu keluar? Fang Yu bertanya lagi. Tidak, cara lama mengatakan bahwa ketika dia melewati pintu keluar, dia dihalangi oleh keinginan bintang roda kematian, tapi dia cukup kuat untuk menekan keinginan ini dan berhasil melarikan diri. Chen Qianan berkata sambil tersenyum masam dan berkata, ya ampun, jadi aku tidak yakin apakah masalah ini benar, tapi nada bicara lelaki tua ini terlalu berlebihan, rasanya lebih seperti menyombongkan diri. Petik 2. Jika itu benar atau tidak, kamu akan tahu jika kamu turun dan melihatnya. Dengan itu, Fang Yu menukik ke bawah, dengan sangat cepat. Melihat punggung Fang Yu, Chen Qianan masih memiliki keterkejutan dan keraguan di matanya, tetapi dia segera mengikutinya. Di dalam bintang roda mati yang sunyi seperti kematian, pada saat ini dua sosok membelah langit dan menukik ke bawah. Di tempat Deathwheel Star, sosok yang bisa bergerak dengan luas sepertinya tidak pada tempatnya. Sepanjang perjalanan ke bawah, saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tapi pemandangan di depan saya tetap tidak berubah. Fang Yu tidak bisa tidak meragukan kebenaran dari apa yang dikatakan Chen Qianan. Tapi Fang Yu tidak berhenti di situ, tapi terus menyelam. Hampir 1 jam berlalu,
dan akhirnya gambaran di depannya berubah. Setelah melewati sangkar yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya tidak ada sangkar yang muncul di depan mataku. Digantikan oleh, adalah laut hitam yang luas. Laut yang gelap gulita ini tenang dan tanpa ombak. Konon itu laut, tapi nyatanya, cairan gelap apa yang ada di bawahnya, tidak ada yang tahu. Dan wilayah laut ini memancarkan darah kejahatan dan kematian yang sangat jelas. Chen Qianan tiba beberapa menit setelah Fang Yu, dan berhenti ketika dia melihat laut hitam besar di bawah. Ini pintu keluarnya. Fang Yu memandang Chen Qianan dan bertanya. Petik 2 titik titik titik. Entahlah, orang tua itu tidak pernah menyebutkan bahwa ada wilayah laut seperti itu di bintang roda kematian. Chen Ganan menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi ini berbeda dari tempat lain, mungkin saja ini jalan keluar. Dasar yang dikatakan Tao tua itu ada di dasar laut. Fang Yu mengerutkan kening. Itu mungkin, kata Chen Qianan sambil melihat laut hitam di bawah. Fang Yu juga melihat ke laut hitam, tanpa ragu-ragu, dan terus menyelam. Chen Qianan segera menyusul. Semakin dekat Anda ke laut yang gelap ini, semakin terasa dinginnya. Perasaan ini tidak datang dari luar, melainkan menyebar dari dalam dan luar, menembus sumsum tulang, sehingga membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama, darah roh jahat yang dipancarkan oleh laut hitam menjadi semakin kuat. Hal ini membuat Fang Yu curiga bahwa bahan dari cairan gelap tersebut berasal dari. Fang Yu segera menyela pikirannya dan berhenti berpikir. Dia akan tenggelam dari laut hitam ini sebentar lagi, tidak perlu memikirkan sesuatu yang buruk untuk membuat dirinya jijik. Apakah kita benar-benar akan turun di sini? Ketika sampai di puncak laut, Chen Qianan bertanya dengan wajah pucat. Kamu yang memilih. Fang Yu melirik Chen Qianan dan berkata, tetap di sini atau tenggelam untuk mencari jalan keluar. Engah. Setelah berbicara, Fang Yu bergegas ke laut yang gelap. Chen Qianan melihat cairan gelap di bawah, mengertakkan gigi, dan terjun ke dalamnya. Dengan cara ini, keduanya memasuki laut gelap bersama-sama. Setelah memasuki laut, nafas dingin berkumpul keluar masuk. Bahkan Fang Yu merasa sedikit tidak nyaman. Namun dia tidak tinggal sesaat, melainkan langsung berlari ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, Fang Yu membuka mata jalannya, dan dia bisa melihat posisi dasar laut dalam laut hitam, dan memang ada lubang yang mirip dengan pusaran air. Mungkin, itulah pintu keluarnya. Mata Fang Yu berbinar, dan dia menukik lebih cepat. Boom! Laut hitam, yang awalnya seperti air yang tergenang, mulai membuat gelombang karena derasnya aliran deras Fang Yu dan Chen Qianan di dasar laut. Di laut yang gelap gulita, dia tidak bisa melihat jari-jarinya, dan nafas dingin menembus tulangnya. Chen Qianan mengertakkan gigi dan mengikuti jejak Fang Yu. Meskipun Fang Yu telah menanamkan energi sejati ke dalam dirinya, kondisinya masih jauh dari masa kejayaannya. Retakan, saat dia bergegas, Chen Qianan tiba-tiba merasakan lehernya menegang dan sepertinya tercekik oleh sesuatu. Dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri, tetapi lehernya menegang dan tulang lehernya hampir patah. Pada saat ini, Fang Yuze, yang bergegas ke bawah, kembali dan mengangkat telapak tangan menghadap Chen Qianan. Ledakan, di laut dalam, terdengar suara teredam. Chen Qianan hanya merasakan lehernya menjadi ringan dan mendapatkan kembali kebebasannya. Ayo pergi, ada lebih dari kita berdua di dasar laut, banyak juga makhluk hidup, atau benda mati. Suara Fang Yu ditransmisikan ke telinga Chen Qianan melalui indera spiritualnya. Chen Qianan menoleh dan melihat, dan dengan bantuan Fang Yu barusan, samar-samar dia bisa melihat seringai yang mirip dengan bayi. Dia terkejut, wajahnya pucat, dan tiba-tiba dia menukik ke bawah. Dengan cara ini, keduanya semakin dekat ke dasar pusaran. Setelah sekitar 10 menit, pusaran air tepat di depan Anda. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang, Anda hanya bisa melihat kegelapan yang tak ada habisnya. Tapi, di bidang penglihatan Eye of the Great Avenue, Anda dapat melihat segerombolan hantu air, mungil seperti bayi, tetapi dengan anggota badan yang sangat panjang seperti tentakel gurita. Makhluk-makhluk ini disebut hantu air karena penampakannya sangat jelek, seperti hantu. Pada saat ini, hantu air yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Fang Yu dan Chen Qianan, pemandangannya sangat mengejutkan. Ayo pergi, ada pusaran air di depanmu, dan kamu mungkin bisa meninggalkan Deat Wheel Star dengan melewatinya, kata Fang Yu. Chen Qianan mengangguk dan segera bergegas ke depan.
Boom! Tapi pada saat ini, dasar laut tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Bas! Semburan cahaya bermekaran dari atas, menerangi wilayah laut yang tak terlihat. Pada saat ini, ratusan ribu hantu air muncul. Melihat pemandangan ini, Chen Qianan hampir jatuh ke tanah. Pemandangan ini sungguh menakutkan. Fang Yu mengabaikan hantu air ini, tetapi melihat ke tempat di mana cahaya bersinar. Melalui cahaya, Anda bisa melihat keberadaan di dalamnya. Ini adalah hantu air besar, memegang trisula di tangannya, dan memancarkan energi hitam. Ini adalah kehendak Deat Willstar. Bukankah begitu? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya. Ledakan. Tapi saat dia masih berpikir, hantu air raksasa di laut atas melambaikan trisula di tangannya dan menunjuk langsung ke lokasi Fang Yu. Pada saat ini, nafas teror datang, dan trisula menggerakkan tornado kapal selam, ganas, dan diarahkan ke Fang Yu dan Chen Qianan. Di lokasi dasar laut ini, serangan tingkat ini sangat dahsyat, dan tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Terlebih lagi, pada saat ini, yin dan aura dingin di sekitarnya telah meningkat hingga ekstrim, dan meridian seluruh tubuh telah diserang, sehingga sulit untuk mengerahkan semua kekuatan. Dan ratusan ribu hantu air mengikutinya. Chen Qianan duduk di tanah dan tidak menangis. Dia tampak terkejut. Menghadapi langit yang penuh ofensif ini, hal itu memang tidak bisa dihindari. Tapi saat ini, Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Bas! Telapak tangan kanannya memancarkan cahaya biru es. Arti dari pelepasan yang sangat dingin dan masif. Kakak! Seluruh lautan membeku dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak peduli apa komposisi cairan gelapnya, ia mengembun menjadi es. Kakak! Tornado kapal selam yang melanda, sejumlah besar hantu air, termasuk trisula besar yang meledak ke arah Fang Yu, membeku pada saat ini dan berdiri diam. Hantu air raksasa itu tetap dalam postur aslinya gelombang www.novelringan.com gelombang tetapi tidak bisa bergerak. Hanya dalam beberapa detik, situasi tiba-tiba berubah dari terpicu menjadi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lingkungan sekitar sangat sepi. Ayo pergi. Fang Yu melirik Chen Qianan di belakangnya, dan bergegas menuju pusaran air di depan. Chen Qianan melihat ke belakang Fang Yu, pulih dan segera mengikutinya. Keduanya memasuki pusaran air satu demi satu. Wow, pusaran air tersebut menyedot keduanya. Namun, kawasan laut yang sempat membeku karena suhu dingin yang ekstrim masih tetap ada dan belum kembali normal. Setelah memasuki pusaran air, Fang Yu pertama kali merasakan dingin yang tak ada habisnya, serta perasaan pusing. Perasaan ini mirip dengan apa yang dia rasakan saat dikirim ke alam atas berdasarkan hukum pesawat. Tampaknya melalui pusaran ini, seseorang benar-benar dapat meninggalkan Deat Willstar. Swiss, pusingnya, berlangsung selama beberapa menit. Segera, cahaya muncul di depan. Fang Yu dan Chen Qianan terlempar keluar oleh pusaran air, dan jatuh ke tanah yang sangat keras. Ledakan, dua suara teredam bergema di angkasa. Ini, Fang Yu berdiri terlebih dahulu, melihat sekeliling, dan akhirnya mengunci pandangannya ke posisi tertentu tepat di depan, matanya sedikit basah kuyup. Ide awalnya jelas salah. Setelah melewati pusaran tersebut, mereka tidak meninggalkan roda kematian. Karena saat ini, dia dan Chen Qianan telah datang ke tempat yang mirip dengan ruang sidang. Ada dinding di semua sisi, dan ada beberapa mural tidak jelas di dinding. Bagian depan adalah platform luas dengan obor di kedua sisinya, dan di bagian atas platform ada platform tinggi. Saat ini, di platform tinggi, di dalam bayangan, ada sesosok tubuh yang duduk tegak. Cahaya di seluruh ruangan sedikit redup, memberikan perasaan depresi. Dan sosok yang duduk di platform tinggi, meski tersembunyi di balik bayangan, memancarkan semburan keagungan. Chen Qianan juga mengalihkan pandangannya ke kursi tinggi di depan dengan ekspresi takjub. Tahukah kamu, di mana tempat ini? Fang Yu menoleh untuk melihat Chen Qianan dan bertanya. Chen Qianan menjilat bibirnya, lalu melihat sekeliling, dan berkata, ini adalah tempat penghakiman bagi bintang roda kematian. Tempat persidangan, kamu belum pernah menyebutkannya sebelumnya, kata Fang Yu. Apakah kamu belum pernah ke sini sebelumnya? Chen Qianan bertanya dengan heran, apakah kamu tidak melalui uji coba sebelum memasuki kandang? Fang Yu sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Setelah hukum pesawat meninggalkan bekas tahanan padanya, dia melewati jalur luar angkasa yang sangat panjang, dan ketika penglihatannya pulih, dia sudah berada di dalam sangkar.
Dia belum pernah ke tempat yang disebut sebagai tempat persidangan. Kamu belum pernah ke sini. Bagaimana mungkin? Lalu bagaimana kabarmu? Chen Qianan bingung. Sebelum memasuki kandang, tempat penghakiman harus dilewati. Hal ini setara dengan pengadilan di mana hukum pidana baru dapat ditegakkan setelah adanya putusan. Mengapa Fang Yu langsung dipenjara tanpa melalui putusan pengadilan? Jangan khawatirkan yang lain, siapa yang duduk di atasnya? Fang Yu bertanya lagi. Kursi tertinggi adalah hakim di tanah penghakiman. Setiap tahanan yang dikirim ke roda kematian ditentukan oleh kekuatan kurungan dan lamanya hukuman penjara, kata Chen Qianan. Jadi masih ada hukuman penjara. Tidak apa-apa, kenapa kamu bilang kamu tidak bisa lepas dari roda kematian? Fang Yu bertanya tanpa kepala. Tahanan yang dikirim ke Deat Will Star akan mendapat hukuman minimal tidak kurang dari 5.000 tahun. Kata Chen Qianan dengan wajah pucat. Lun Xing akan menjadi terkenal. Itu, Fang Yu masih ingin berbicara. Kamu benar-benar berpikir aku tidak ada. Pada saat ini, suara agung datang dari atas. Pada saat yang sama, sangat kuat pemaksaan dilakukan pada Fang Yu dan Chen Qianan. Boom! Chen Qianan mendengus menyakitkan, dan berlutut, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kakak, pada saat ini, rantai tiba-tiba muncul di udara, melilitkan tubuh Chen Qianan dan Fang Yu lagi, dan mengikat mereka bersama-sama. Cara lama itu benar-benar menyombongkan diri. Bagian bawah adalah pintu keluar, dan itu mengirim kita ke tempat persidangan, sial. Chen Qianan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ketika sesuatu terjadi, dia tidak takut lagi. Entah dia dikirim kembali ke kandang, seperti sebelumnya, atau dia langsung dibunuh. Sejujurnya, dia lebih memilih mati daripada kembali ke kandang itu dan terus menjalani hari-hari kelam. Ledakan, Fang Yu tiba-tiba menggunakan kekuatan dan dengan mudah memutus rantai di sekelilingnya. Kemudian, dia melihat ke platform tinggi di depan dengan mata dingin. Oke, suara mencurigakan datang dari platform tinggi. Kemudian, hukum tirani dapat meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempatnya dan mengangkat satu jari. Jin mati. Ledakan. Energi sihir yang diledakkan oleh Inkuisitor tiba-tiba meledak ketika dia menyentuh jari Fang Yu. Suara keras bergema di tempat penghakiman yang kosong. Namun penyebaran energi yang mengerikan ini tidak menyebabkan tanah atau dinding di sekitarnya retak. Bahkan tidak ada retakan yang muncul. Tentunya kekuatan material yang digunakan untuk membangun tempat ini cukup tinggi. Desir-desir. Pada saat ini, beberapa bilah darah terbang satu demi satu di platform tinggi. Nafas yang dahsyat datang, seolah bisa memotong segalanya di dunia. Fang Yu mengangkat lengan kanannya dan mengayun ke depan. Kang bang bang, bilah darah ini menghantam lengan Fang Yu, mengeluarkan suara keras, dan semuanya hancur. Nafas yang sangat dahsyat tidak meninggalkan bekas luka di lengan Fang Yu. Adegan ini membuat mata Chen Qianan terbuka lebar. Ledakan, mata Fang Yu sedikit meredup, dan dia mengangkat telapak tangan kanannya ke sosok di platform tinggi. Telapak tangan tiran, ledakan dahsyat yang menyebalkan tiba-tiba meledak, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatan sihir yang diledakkan oleh hakim. Di depan platform tinggi, sebuah perisai yang dipadatkan oleh cahaya merah tiba-tiba muncul, sepenuhnya menghalangi energi sebenarnya yang mengerikan. Boom! Suara keras yang tumpul terdengar bolak-balik di tempat penghakiman. Segera, perisai itu dilepas. Ada keheningan di platform tinggi. Fang Yu tampak tenang, matanya dingin. Seorang tahanan yang hanya seorang teman, tidak berani berlutut. Setelah beberapa saat, suara inkuisitor yang kuat dan sangat agung terdengar lagi. Ledakan, kekuatan penghancurnya dari atas ke bawah, langsung bekerja pada lutut Fang Yu. Makhluk biasa menghadapi serangan ini, dan kakinya harus langsung dihilangkan. Engah, tapi lutut Fang Yu hanya mengeluarkan suara benturan logam, dan dia bahkan tidak menggoyangnya. Boom, pemaksaan itu terus menguat, hanya untuk mematahkan kaki Fang Yu. Tapi tulang bagian dalam Fang Yu menunjukkan cahaya kemasan samar, kekuatannya mencapai tingkat surga, dan itu tidak dapat dipatahkan oleh kekuatan eksternal. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, Fang Yu berdiri tegak di tempat, tidak bergerak. Dia menatap lurus ke sosok di platform tinggi dengan sarkasme di sudut mulutnya, dan berkata, "Jangan buang energiku, aku tidak akan berlutut." Wow, pemaksaan itu lenyap seketika. Di platform yang tinggi, sosok itu masih duduk dalam bayang-bayang. Chen Qianan, tahanan tingkat 6, dari Datian Chensing.
Hakim dalam bayangan berkata dengan dingin gelombang www.novelringan.com gelombang aku ingat kamu. Chen, Qianan pulih dari keterkejutannya, wajahnya menjadi pucat, dan segera menundukkan kepalanya, tidak berani bersuara. Fang Yu, tahanan tingkat 8, dari. Sebelum selesai berbicara, Hakim tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, Chen Qianan juga menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Level 8, tahanan. Ternyata Fang Yu adalah tahanan tingkat 8. Pantas saja Fang Yu belum pernah ke tempat penghakiman sebelumnya. Karena tahanan tingkat ini, jejak di tubuh mereka akan terdeteksi oleh hukum pesawat, dan mereka akan dikirim langsung ke kurungan roda kematian, tanpa keputusan hakim, seberapa besar kejahatan yang diperlukan untuk menjadi tahanan tingkat 8. Chen Qianan membuka matanya dan menatap punggung Fang Yu, hanya dengan mata yang luar biasa. Bentak, pada saat ini, sosok di platform tinggi tiba-tiba bangkit dan perlahan berjalan keluar dari bayangan saat ini. Fang Yu dan Chen Qianan bisa melihat penampakan sosok tersebut dengan jelas jubah hitam legam, memakai topeng seperti tengkorak, hanya memperlihatkan dua mata merah. Pada saat ini, Inkuisitor berdiri di tepi platform tinggi, menatap lurus ke arah Fang Yu yang berdiri di tempatnya. Apakah kamu dari pesawat yang lebih rendah? Tanya Hakim. Ya, jawab Fang Yu. Tahanan tingkat 8 dari alam yang lebih rendah, Hakim memandang ke arah Fang Yu dan bertanya, sejauh menyangkut alam yang lebih rendah, ini adalah tingkat kejahatan tertinggi. Apa yang telah Anda lakukan? Mendengar pertanyaan ini, Chen Qianan di belakang juga menatap Fang Yu dengan mata aneh. Fang Yu berpikir sejenak, dan berkata, kamu mungkin tidak mempercayainya, tapi aku bertengkar dengan hukum tingkat rendah, jadi aku menyinggung perasaannya. Saya bertarung dengan hukum pesawat. Hakim terdiam, ekspresi Chen Qianan berubah, dan dia menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengirimkan suara Fang Yu, saudaraku, bukan itu yang aku katakan. Kamu bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada cara lama. Bertarunglah dengan hukum pesawat. Bagaimana masih bisakah hidupmu muncul ke permukaan? Fang Yu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Apakah kamu dari dataran rendah bumi? Hakim bertanya lagi. Ya, jawab Fang Yu. Hakim merenung sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu. Jadi bumi ini begitu terkenal? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hakim tidak menanggapi. Kamu bisa dengan mudah melepaskan diri dari kurungan yang dipasang oleh Death Wheel Star Wheel, dan kamu bisa menahan dua seranganku. Sungguh tidak mudah bagimu. Tiba-tiba Hakim berkata lagi. Itu karena kandangnya tidak cukup kuat, dan seranganmu tidak cukup kuat, kata Fang Yu ringan. Aku akan mengirimmu kembali sekarang, dan Death Wheel Star Wheel akan membuatmu 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kata Hakim, saya menyarankan agar Anda tetap tidak mengirim saya kembali, jika tidak, saya akan membuat bintang roda kematian Anda kacau. Fang Yu berkata dengan mata menyipit. Mendengar ancaman yang jelas ini, wajah Chen Qianan berubah di belakang. Pria dari tingkat rendah ini terlalu berani, bukan? Tidak masalah jika Anda menyombongkan diri. Anda berani mengancam Hakim. Di depannya adalah Hakim, eksistensi sejajar dengan keinginan Death Wheel Star. Di tempat Death Wheel Star, jika Anda menyinggung Hakim, Anda tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik. Kekacauan besar, apa yang ingin kamu lakukan? Hakim tampak tertarik dan bertanya. Saya akan membebaskan puluhan ribu tahanan seperti Chen Qianan dibebaskan. Fang Yu berkata dengan ringan, jika puluhan ribu tidak cukup, lepaskan ratusan ribu dan ratusan ribu. Mendengar kata-kata tersebut, Hakim terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haha, jika aku mengirimmu kembali, kamu bahkan mungkin tidak bisa melepaskan diri dari rantai di tubuhmu, dan kamu masih ingin membebaskan tahanan lain. Hakim berkata, apa yang Anda katakan sekarang hanya akan mengunci kandang Anda. Teruslah memperkuat, kamu bisa mencoba mengirimku kembali. Aku tidak ingin bintang roda kematianmu runtuh. Aku membaca namaku terbalik. Fang Yu mencibir, bukan karena Fang Yu sengaja ingin menjadi orang terkenal. Terutama, dia baru saja tiba di pesawat atas, dan dia tersandung oleh hukum pesawat dan dikirim langsung ke penjara besar seperti roda kematian. Bintang, tentu saja, suasana hatinya sedang buruk. Seperti kata pepatah, Buddha memiliki 3 titik kemarahan. Fang Yu marah sekarang. Hakim berani mengirimnya kembali ke Death Wheel Star. Pertama-tama dia mengobarkan Death Wheel Star, dan kemudian kembali ke tempat penghakiman ini, dan memenggal kepala.
Hakim, saat ini, Hakim berhenti berbicara, dan hanya menatap Fang Yu. Keduanya saling berhadapan dengan mata mereka. Suasananya sangat khusyuk. Chen Qianan di belakang juga sangat gugup. Dia tidak tahu di mana Fang Yu menjadi berani. Namun untuk saat ini, sepertinya Hakim sangat terkejut dengan Fang Yu. Jika tidak, dengan kekuatan Hakim, Anda harus melakukannya secara langsung, baik secara langsung melenyapkan Fang Yu, atau mengirim Fang Yu kembali ke roda kematian. Ini benar-benar terlalu ganas. Chen Qianan menatap punggung Fang Yu dengan keterkejutan di hatinya. Bagus sekali. Pada saat ini, Hakim tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Fang Yu menatap Hakim dengan tatapan kosong. Aku bisa melepaskanmu, tapi aku ingin kamu mencarikan barang untukku. Kata Hakim, aku ingin pergi, mengapa aku perlu mencarikan sesuatu untukmu? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Aku akan mengeluarkanmu sekarang, dan kamu sama buruknya. Hakim berkata, Anda dicap sebagai tahanan tingkat 8, dan jika Anda pergi dari sini, saya akan meninggalkan Anda dengan merek buronan lainnya. Mulai sekarang, tidak hanya roda kematian, tapi penjara lain di seluruh pesawat juga akan memburumu. Kamu akan dicari kemanapun kamu pergi, dan penyamaran tidak ada gunanya. Mungkin kekuatanmu memang kuat, tapi kamu tidak boleh damai. Fang Yu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Jika kamu menyetujui permintaanku, aku tidak hanya akan melepaskanmu, tapi aku juga bisa membantumu menghapus tanda di tubuhmu. Kata Hakim, mata Fang Yu berkedip, dan dia berkata dengan dingin, pertama, beritahu aku, apa yang kamu cari. Bas, saat ini, Hakim tiba-tiba mengangkat telapak tangan kirinya. Telapak tangan kirinya sepertinya memakai sarung tangan, dan warnanya juga hitam pekat. Namun saat ini, ada semburan cahaya tembus pandang di telapak tangan. Di dalam cahaya ada benda seperti kaca tidak beraturan seukuran telapak tangan. Saya ingin Anda membantu saya menemukan pecahan serupa. Hakim berkata, benda ini tersebar di seluruh pesawat, dan bisa ditemukan di mana-mana. Seluruh pesawatnya sangat besar, di mana saya bisa menemukannya untuk Anda. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, tenang, saya tidak menetapkan batasan waktu. Hakim berkata, bahkan jika Anda menemukannya setelah 1000 tahun, itu tidak masalah. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, karena sangat sulit menemukannya, itu pasti bagus. Bahkan jika aku menemukannya, ada kemungkinan besar aku akan melahapnya. Aku baru saja memintamu untuk menemukan pecahan seperti itu, tapi aku tidak memintamu memberikannya kepadaku. Hakim berkata, jika Anda menemukannya, Anda hanya perlu memberitahu saya di mana Anda menemukannya. Petik 2. Oh, hati Fang Yu sedikit tergerak saat mendengar kata-kata Hakim. Permintaan Hakim seperti itu sangat jarang terjadi. Biarkan Fang Yu menemukan fragmennya gelombang www.novelringan.com gelombang tetapi tidak perlu menyerahkannya. Katakan saja padaku di mana menemukan pecahannya. Apa tujuan dari ini? Kamu hanya perlu menyetujui permintaanku, dan aku akan melepaskanmu, dan kamu akan bisa menghilangkan tanda tahanan darimu. Hakim melanjutkan, bagaimana cara Anda memilih? Saat ini sebenarnya tidak perlu berpikir. Meskipun dia tidak mengerti maksud Hakim, Fang Yu tidak mau berpikir lebih dalam. Ya, saya berjanji, jika nanti Anda menemukan pecahan serupa, saya akan memberitahu Anda, kata Fang Yu. Bas, tangan kanan Hakim mengembunkan sepotong batu giok hitam dan melemparkannya ke arah Fang Yu. Saat kamu ingin menghubungiku, kamu hanya perlu menghancurkan batu giok ini. Kata Hakim, saya punya permintaan lain. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba teringat seseorang dan berkata. Petik 2. Katakan, jawab Hakim, ada seorang lelaki tua bernama Misteri Surgawi Tao, yang seharusnya dikirim ke kandang Deat Will Star pada waktu yang sama denganku, tapi aku tidak dapat menemukannya lagi, jadi biarkan dia pergi, kata Fang Yu. Pendeta Tianji, ikut denganmu, tanya Hakim. Ya, kita berdua harus dikirim ke Deat Will Star pada waktu yang sama, atau pada waktu yang sama, kata Fang Yu. Hakim berhenti berbicara, dan sinar merah yang menakutkan muncul di matanya. Bas, setelah lampu berkedip sejenak, ledakan, sesosok jatuh dari langit dan mendarat di depan Fang Yu dengan suara teredam. Orang yang jatuh di bawah kaki Fang Yu, adalah penganut Tao Surga. Saat ini, pendeta Tao Tianji terengah-engah, wajahnya pucat, dan masih ada ketakutan dan keputusasaan di matanya.
Tapi ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat Fang Yu di depannya, wajahnya berubah. Fang Yu. Awalnya, dia dan Fang Yu bukanlah teman, atau bahkan musuh. Tapi sekarang, melihat Fang Yu, dia merasakan kegembiraan dan kegembiraan melihat orang tuanya yang terlahir kembali. Oke, bangunlah, kamu bebas lagi, kata Fang Yu. Dapatkan kembali kebebasan. Pendeta Tianji berdiri dengan paksa, berbalik, dan melihat Inkuisitor dengan cahaya merah samar di matanya di platform tinggi, jantungnya berdebar-debar. Kamu seharusnya tidak memiliki persyaratan lain. Tanya Hakim. Fang Yu melirik Chen Qianan di belakang, dan berkata, biarkan dia bebas. Tidak masalah, jawab Hakim. Maka tidak ada permintaan lain, hapus tanda merek kami dan suruh kami keluar dari tempat hantu ini, kata Fang Yu. Hakim tidak berbicara, mengangkat tangan kanannya dan mengayun ke depan. Cahaya seperti tirai air jatuh dari langit. Bas! Tirai air mendarat di tubuh Fang Yu, Tianji Tao, dan Chen Qianan, perlahan turun dari atas ke bawah. Selama proses ini, tidak ada perasaan abnormal. Ketika tirai air mencapai tanah, tirai air itu menghilang secara otomatis. Jejak tahanan pada kalian bertiga telah dihapus, kata Hakim. Fang Yu melirik ke atas dan ke bawah tubuhnya dan mengangguk. Chen Qianan di belakang sangat gembira, matanya memerah dan tubuhnya gemetar. Merek tahanan dihapus, baginya, itu berarti segalanya. Anda tidak hanya dapat meninggalkan roda kematian, tetapi Anda juga dapat melanjutkan kehidupan normal Anda. Dia awalnya adalah tahanan level 6, dan dia akan dikurung dalam roda kematian yang gelap sampai hidupnya habis. Tapi sekarang, hari-hari putus asa seperti itu sudah jauh darinya. Chen Qianan memandang Fang Yu di depannya dengan rasa terima kasih di matanya. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena kemunculan Fang Yu, dia tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk menyerah. Adapun penganut Tao Tianji, dia masih linglung saat ini. Ingat apa yang aku ingin kamu temukan, Fang Yu. Hakim berkata, jika Anda menemukannya tetapi tidak memberitahu saya akan menggunakan segala cara yang saya bisa untuk menyebabkan masalah besar bagi Anda. Jangan khawatir, karena aku sudah berjanji padamu, tentu saja aku akan melakukannya. Fang Yu tersenyum, tentu saja, Anda hanya menunjukkan kepada saya bentuk pecahannya. Saya harus mengatakan sebaliknya jika saya dapat menemukannya. Saya bilang, tidak ada batasan waktu, kata Hakim sambil mengangkat tangan kanannya dan melambai ke depan. Bas! Di depan Fang Yu dan yang lainnya, pusaran besar tiba-tiba muncul, dan hisapan kuat menyapu mereka. Aku akan mengirimmu menjauh dari bintang Deathwill sekarang, kemana kamu ingin pergi? Tanya Hakim. Fang Yu melirik ke arah Tianji Tao yang kebingungan dan bertanya, di mana sektemu? Besar, bintang Tianchen besar, jawab Tao Tianji dengan kaget. Da Tianchen Sing, itu benar, sama seperti dia. Fang Yu melirik Chen Qianan di belakangnya dan berkata, teleportasi kami ke Da Tianchen Sing. Fang Yu berkata kepada Hakim di depannya. Hakim berhenti berbicara dan mendorong telapak tangan kanannya ke depan. Panggilan, pusaran di depan bergegas menuju Fang Yu dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, mereka menelan ketiganya. Wow, 2 detik kemudian, pusaran air menghilang seiring hembusan nafas mereka bertiga. Hakim berdiri di tempat, melihat ke tempat di mana Fang Yu menghilang, lampu merah di matanya berkedip-kedip samar. Biksu nenek moyang umat manusia, tahanan tingkat 8, menarik, Hakim bergumam pada dirinya sendiri. Setelah memasuki pusaran, ada lorong luar angkasa yang sangat panjang. Di lorong itu, Anda bisa melihat bintang-bintang yang lewat dengan cepat, mempesona. Fang Yu sedikit terkejut bisa keluar dari bintang Deathwill dengan begitu mudah, dan juga menghilangkan tanda tahanan di tubuhnya. Dia pikir segalanya tidak akan berjalan semulus itu. Tentu saja permintaan Hakim tersebut masih terasa janggal setelah dipertimbangkan secara matang. Temukan potongannya, tapi tidak perlu memberikannya, cukup beritahu dia di mana menemukannya. Apa tujuannya? Adapun kekuatan Hakimnya juga cukup misterius. Meskipun dia melawannya selama 2 ronde, Fang Yu tidak memiliki perkiraan akurat mengenai kekuatannya. Pasalnya, Hakim tidak mengungkapkan nafas aslinya. Namun, karena dia telah keluar dari roda kematian, tidak perlu memikirkan hal lain. Adapun pecahannya, biarkan saja. Saudara Fang Yu, Anda adalah dermawan saya, dermawan yang hebat. Saat ini,
Chen Qianan di sebelahnya berkata dengan penuh rasa terima kasih. Fang Yu melirik Chen Qianan dan tersenyum dan berkata, jika Anda ingin membalas budi, tolong beritahu saya tentang Da Tianchen. Bintang Tianchen besar, adalah bidang bintang pusat dari seluruh pesawat, cukup besar. Chen Ganan berkata, meskipun saya sering berpindah-pindah dalam hidup saya belum mencapai seperempat dari bintang Tianchen Agung. Dermawan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Situasi Da Tianchen, saya benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana ketika. Baiklah, izinkan saya meminta Anda menjawab, kata Fang Yu. Baiklah, asal aku tahu, aku akan menjawab sejujurnya. Jawab Chen Ganan, kamu baru tahu, aku datang dari pesawat yang lebih rendah. Fang Yu berkata, alam bawah kita memiliki pepatah, yaitu mereka yang naik ke alam atas, secara kolektif disebut abadi, dan alam atas juga secara kolektif disebut abadi oleh kita. Menurut pernyataan di bumi, keberadaan alam atas memang bisa disebut abadi, namun alam atas tidak berada di dunia abadi, dan tidak semua orang abadi. Keabadian yang sebenarnya masih jauh di atas. Pada saat ini, rahasia surgawi di sebelahnya Sang Tao membuka mulutnya dan menjelaskan gelombang www.novelringan.com. Gelombang apakah kamu tidak abadi? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Tentu saja tidak masuk hitungan, kata Tao Tianji, pernyataan tentang dunia abadi dan abadi di bumi terlalu umum, berpikir bahwa naik ke alam atas, Anda bisa menjadi abadi. Ini adalah pandangan yang sangat terbatas. Fang Yu sedikit mengernyit. Faktanya, dia juga berpikir demikian. Karena beberapa waktu lalu, makhluk yang bersentuhan dengan alam atas, atau mereka yang memiliki kekuatan alam super, tidak memberinya pengaruh besar, ancaman. Jika makhluk-makhluk itu dianggap abadi, keberadaan yang abadi akan tampak agak murahan. Lalu bagaimana saya bisa menjadi abadi sejati? Fang Yu bertanya, kamu bisa disebut abadi sejati ketika kamu berkultivasi ke negeri dongeng. Pendeta Tao Tianji berkata, sejauh yang saya tahu, saat ini, seluruh Da Tianchen benar-benar abadi. Petik 2. Lalu di mana Anda? Fang Yu bertanya lagi. Bakat saya tidak tinggi, dan saya masih dalam tahap pertama dari 4 alam surga. Jawab Tao Tianji. Fang Yu memandang Chen Qianan. Saya juga berada di 4 alam surga, tetapi saya berada di alam ketiga. Jawab Chen Qianan. 4 alam surgawi. Bagi Fang Yu, ini adalah alam kognisi yang benar-benar baru. Apa yang ada di atas 4 alam kutub langit? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Di atas 4 alam surgawi adalah alam pencerahan, dan hanya ada 3 alam kecil di dalamnya. Di atas alam pencerahan, ada alam kecil lain yang disebut pelarian dari alam biasa. Naik, itu adalah negeri dongeng. Penganut Tao Tianji menjawab, setelah tiba di Dengxianlen, kamu akan menjadi peri sejati. Mata Fang Yu berkedip dan dia tidak berbicara. Dermawan, kamu sangat kuat, saya khawatir kamu telah mencapai tingkat pencerahan, bukan? Chen Qianan bertanya dengan kagum. Tidak, saya menyempurnakan Qi. Fang Yu melirik Chen Qianan dan menjawab dengan tenang. Mendengar kalimat ini, penganut Tao Tianji di sebelahnya mengejang, tetapi Chen Qianan tertegun, mengira dia salah dengar. Pemurnian, periode pemurnian Qi. Sepertinya saya pernah mendengar bahwa ini adalah, kata Chen Qianan kosong. Ya, ini adalah kondisi paling dasar. Fang Yu mengangguk. Petik 2. Hehe, tentu saja, semakin kuat seseorang, semakin besar kemungkinan dia membuat lelucon. Chen Qianan tersenyum, tidak menganggap serius kata-kata Fang Yu. Menurutnya, narapidana tingkat 8 yang bisa dengan mudah melepaskan diri dari kurungan dan Fang Yu yang berani menantang hakim secara langsung pasti memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Hanya saja orang sekuat itu baru saja datang dari tingkat yang lebih rendah. Bagaimana alam yang lebih rendah bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Dermawan, saya ingin bertanya, apakah Anda benar-benar seorang biksu manusia yang baru saja datang dari alam bawah? Chen Qianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, jawab Fang Yu. Bagus sekali, saya juga ras manusia, kita benar-benar takdir. Chen Qianan tersenyum. Fang Yu mengangguk tanpa banyak bicara. Juga, dermawan, apakah kamu benar-benar menyinggung keinginan alam yang lebih rendah? Chen Qianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar, Fang Yu mengangguk. Melihat ekspresi serius Fang Yu, Chen Qianan tidak bisa menahan nafas. Hukum bidang, baik itu bidang yang lebih rendah maupun bidang yang sekarang, bagi makhluk,
semuanya berada jauh di atas, dan hanya dapat memandang ke atas keberadaan yang tak tersentuh. Tapi Fang Yu, yang ada di depannya, mampu melawan hukum pesawat dan selamat. Jika ini benar, itu akan menjadi keajaiban. Dan Chen Qianan cenderung percaya bahwa apa yang dikatakan Fang Yu adalah benar. Karena apa yang terjadi di tanah penghakiman barusan membuatnya sulit dipercaya. Di bawah provokasi frontal Fang Yu, hakim tidak hanya tidak marah, tetapi juga mencapai kerjasama yang aneh dengan Fang Yu, dan dengan demikian melepaskan Fang Yu bersamanya dan Tianji Tao. Jika kejadian ini tidak terjadi padanya, Chen Qianan tidak akan mempercayainya sampai mati. Seorang kultivator manusia yang baru saja datang dari tingkat yang lebih rendah mampu menegosiasikan persyaratan dengan Hakim Deat Willstar. Jika masalah ini sampai ke Datian Chen, bisa jadi akan menimbulkan keributan. Swiss. Selama percakapan mereka bertiga, mereka terus bergerak maju di terowongan luar angkasa, tapi masih tidak melihat pintu keluar. Bintang Deat Will ini cukup jauh dari Datian Chen Star. Fang Yu bertanya, ya, konon Deat Will Star terletak di ujung paling ujung pesawat ini, sedangkan Big Sky Star berada di tengah. Jarak antara kedua pihak memang sangat jauh. Chen Qianan berkata sambil menarik napas dalam-dalam, dan berkata, jadi, sebagian besar talenta yang saya rasakan pernah terkunci di Deat Will Star, pada dasarnya, saya tidak akan pernah bisa kembali lagi. Bahkan jika saya bisa melarikan diri dari Deat Will Star, sulit untuk kembali ke tempat asalku. Mendengar apa yang dikatakan Chen Qianan, penganut Taoji surgawi di sisi lain juga merasa takut untuk beberapa saat. Ketika dia pertama kali menemukan dirinya dikurung di dalam sangkar, dia sangat putus asa hingga hampir tersedak. Untungnya, Fang Yu tidak melupakan janjinya dan menyelamatkannya. Begitu Fang Yu tiba di tingkat atas, dia dapat mencapai kesepakatan dengan hakim di roda kematian yang terkenal kejam. Prestasi seperti itu tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Tapi itu terjadi pada Fang Yu, monster seperti Fang Yu, yang menyatu dengan kristal sumber bumi dan terpaksa mundur dari bidang hukum, sepertinya menjadi sangat normal lagi. Pendeta Tao Tianji memandang Fang Yu di samping, dan hatinya terkejut. Ketiganya terus berjalan melewati terowongan luar angkasa. 2 menit kemudian, cahaya redup tiba-tiba muncul di depan mereka. Ekspor, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia segera melihat ke depan. Berteriak. Titik cahaya itu semakin membesar hingga memenuhi mata. Wow, mereka bertiga terbang keluar dari pintu keluar bersama-sama, dan segera merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Paksaan berlebihan di saluran luar angkasa telah hilang, digantikan oleh angin sepoi-sepoi. Di bidang penglihatan, hamparan luas tanaman hijau muncul. Di bawah ini adalah padang rumput hijau luas, penuh vitalitas. Fang Yu menstabilkan sosoknya di udara, memandang ke langit, dan kemudian melihat sekeliling. Aura antara langit dan bumi kaya, sebanding dengan bumi setelah aura dihidupkan kembali. Hanya saja padang rumput di bawahnya setidaknya setinggi 1 meter, jauh lebih tinggi dari rerumputan di bumi. Selain itu, hembusan angin sepoi-sepoi, cahaya yang jatuh dari ketinggian, dan masih banyak lagi detail lainnya, ternyata tidak jauh berbeda dengan bumi. Apakah ini tingkat atas yang telah dicapai guru dan yang lainnya? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan bertanya dalam hatinya. Padang rumput ini, kemana kita akan diteleportasi? Saya berharap berada dalam batas ras manusia. Chen Ganan melihat ke padang rumput di bawah, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata. Pendeta Tao Tianji mengangkat alisnya dan melihat sekeliling, ekspresinya sangat serius. Padang rumput ini, tidak terlihat seperti padang rumput di alam manusia. Kata Tao Tianji, hakim, mungkin memindahkan kita ke ranah klan besar lainnya. Kata Chen Qianan dengan wajah pucat. Batas. Fang Yu mengerutkan kening. Baginya, ini adalah istilah baru. Situasi Datian Chensing berbeda dengan situasi di bumi. Pendeta Tao Tianji memandang ke arah Fang Yu, dan berkata, cakupan alam manusia saja lebih besar dari 3 bumi. Dan wilayah ras manusia kecil dan menyedihkan dibandingkan dengan wilayah ras besar lainnya, mungkin hanya menempati kurang dari 1/15 dari seluruh wilayah bintang Datian Chen. Kita sekarang kemungkinan besar akan diteleportasi ke ranah klan besar lainnya gelombang www.novelringan.com gelombang, terutama ke ranah klan terbesar. Petik 2. Jadi apa? Fang Yu bertanya. Klan besar itu pada dasarnya membenci umat manusia. Kami bertiga muncul di sini seperti anak domba memasuki sarang serigala. Kata Tao Tianji dengan suara yang dalam.
Mendengar kata-kata ini, Fang Yu sedikit mengernyit, menyipitkan mata ke arah misteri surgawi Tao, dan berkata, saya ingat, Anda sepertinya bukan ras manusia, bukan? Pendeta Tao Tianji memandang Fang Yu, menggelengkan kepalanya dan berkata, memang, saya bukan ras manusia, saya milik ras Hong He. Klan Hong He, bukankah itu salah satu cabang kecil dari klan manusia? Chen Qianan mengerutkan kening dan berkata, itu sudah lama sekali, klan Hong He sudah lama berpisah, dan klan manusia yang menurun tidak. Sebaik klan Hong He, jawab pendeta Tianji dengan acuh tak acuh, batas ras Hong He sebanding dengan ras manusia, atau bahkan lebih baik. Saat dia berbicara, wajahnya tanpa ekspresi, namun nada suaranya tidak sulit untuk mendengar rasa jijiknya terhadap ras manusia. Oh, klan besar itu tidak peduli jika kalian suku Hong He memisahkan ras manusia, selama penampilan kalian sama dengan ras manusia, kalian memperlakukannya sebagai ras manusia. Chen Qianan mencibir, dan berkata, kamu membersihkan hubungan dengan umat manusia sebelum aku, tapi tidak berpengaruh. Wajah Tianji Tao sedikit berubah, dia melirik Fang Yu dan berhenti berbicara. Ketika dia berbicara, dia lupa bahwa Fang Yu berasal dari nenek moyang umat manusia dan telah bergabung dengan kristal sumber bumi. Tapi Fang Yu tampak tenang saat ini, seolah dia tidak peduli dengan apa yang baru saja dia katakan. Pendeta Tao Tianji merasa lega. Dermawan, situasi saat ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Chen Qianan berkata, ini mungkin berada di alam suku netral tertentu, atau bahkan di alam ras manusia palsu.